kebohongan nih bang, berita hoax gitu mungkin ya bisa dibilang. Karena abang statement abang yang bilang katanya kalau nggak percaya sama dukun berarti syahadatnya nggak sah. Itu gimana tanggapannya bang? Masalah gue dilapornya atau enggak itu nggak masalah. Masalah gue dilapornya atau enggak itu nggak masalah. Masalah gue dilapornya atau enggak itu nggak masalah. Nggak masalah. Itu hak orang ya, orang untuk melaporkan gue karena dia kan punya hak juga di bangsa ini, hak yang sama kan. Namun yang gue sayangkan, kenapa laporannya ini terkesan tendensius. Tendensius artinya tergesa-gesa dan terburu-buru tanpa tabayun ke gue dulu nih, karena kan pasalnya nih sumir nih pasalnya nih. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini kita nggak akan meliput soal apa yang dikatakan oleh Firdaus ya guys. Firdaus sudah dilaporkan dan kemudian dia meminta orang yang dilaporkan dia untuk meminta maaf kepadanya. Aneh sudah. Ini aneh, tapi kita menyorot Firdaus saja yang mungkin jarang mandi ya. Akhirnya terserang penyakit gatal-gatal. Hal ini terjadi saat dia diwawancara oleh media bersama orang baru yang belum pernah muncul. Katanya ada hero baru nih, belum diketahui ultinya seperti apa. Dia muncul di samping Firdaus dan di situ nampak Firdaus sudah malam akhirnya terserang gatal-gatal karena mungkin belum mandi ya guys, atau jarang mandi nih Firdaus. Makanya saat dia mau tampil dia pasti pakai minyak rambut di rambutnya yang kriwul-kriwul itu. Thumbnail lagi? Ya, 3, 2, 1. Sip. Nah, jadi harus action dulu. Anehnya wartawan, kalau orang wawancara orang lain nggak akan begini, tapi kalau wawancara Firdaus jadi ada pra wawancara, harus action dulu. Udah ready bang ya? Siap. Gue ngeliatnya soalnya nih cuekin aja ya. Nah kan selalu ada begini Firdaus kalau mau wawancara, ada pra wawancara. Dan lihat senyumnya guys, senyumnya Firdaus manis banget dengan bibirnya yang hitam itu. Oke Bang Firdaus, kemarin ada yang melaporkan abang katanya diduga pencemaran kebohongan nih bang, berita hoax gitu mungkin ya bisa dibilang. Karena abang statement. Nah itu ya, mulai gatel-gatel menyerang si Firdaus. Saat ditanya awalnya Firdaus bingung, ada gatel-gatel apa nih sampai tolah-toleh sana kemari, dan akhirnya menyiapkan minum agar kalau gatel tidak terasa lagi, dan akhirnya tidak tahan guys, dia menggaruk bagian lehernya sebelah kiri karena nampaknya kumannya sudah menyerang ke bagian lehernya. Jadi sangat gatel itu akibat kurang mandi. Dan bayangkan baunya dengan baju lapis 2 seperti itu dengan udara Jakarta yang panas, sementara sampingnya itu pasti bau sampai begitu guys. Merasakan baunya Firdaus, bau ketiaknya Firdaus. Jadi dia pun bertahan begitu saja karena sedang di depan wartawan. Mau gimana lagi? Percaya sama dukun berarti syahadatnya nggak sah. Itu gimana tanggapannya bang? Jadi begini ya, kalau gue sih sebenarnya masalah gue dilapornya atau enggak itu nggak masalah. Nah sekarang setelah leher kumannya naik ke rambut atau kutu ya ini ya. Nah ini digaruk-garuk, akhirnya kutunya mungkin jatuh ke kerahnya. Dan Firdaus ngelus-ngelus rambutnya lagi. Nggak masalah, itu hak orang ya, hak orang untuk melaporkan gue karena dia kan punya hak juga di bangsa ini, hak yang sama kan. Namun yang gue sayangkan, kenapa laporannya ini terkesan tendensius. Tendensius artinya tergesa-gesa dan terburu-buru tanpa tabayun ke gue dulu nih, karena kan pasalnya nih sumir nih pasalnya nih. Nah sekarang kita lihat yang sebelahnya guys.
Lihat ekspresinya. Sampai begitu guys. Sampai mulutnya menelan ludah banyak karena nggak tahan dengan bau Firdaus ini nampaknya. Dalam lingkup surat kuasa. Artinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, gue punya hak imunitas di situ secara substitusi mewakili klien gue. Selama gue ngomong pada koridornya sesuai dengan rule-nya dan berkaitan langsung, walaupun pembahasannya berbeda, itu gue tetap dilindungi oleh Undang-Undang 18 gitu loh, tentang advokat. Dan di dalam kuasa tersebut ditulis oleh klien gue, ya, disepakati oleh klien gue dalam surat kuasa khusus menyebutkan bahwa gue diminta untuk mewakili dia mengcounter berita-berita yang keluar dari media sosial. Nah, ini gimana nih? Ya, kita lihat bahwa bapak di sampingnya ini selalu mempermainkan mulut karena mungkin nggak tahan dengan ketiak yang diangkat-angkat. Akhirnya kan baunya jadi menyebar itu. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah nasib seorang hero Dari baru. media sosial. Dan gue diberi kuasa untuk mewakili beliau untuk kaitannya konvensi pers ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1959. Ini lihat ekspresinya sampai melet-melet gini guys, sampai melet-melet karena nggak tahan. Jangan diangkat-angkat terus dong tangannya, baunya nggak tahan nih. Aturan yang gue bikin itu masih dalam koridor atau ranah kuasa. Yang artinya di sini kalau gue mau dimasukkan ke dalam masalah orang lain, itu nggak substansional, gitu loh. Orang lain misalnya menonton video gue, ya kan? Video itu dicolong dari Instagram gue misalnya, tanpa izin, nyolong loh ini tanpa izin. Harusnya orang mau copy sesuatu barang itu sebagai alat bukti. Nah, kemudian dia melirik guys, entah melirik kemana ini. Ada yang bisikin rupanya, bapak ini melirik kepada sesuatu yang tidak jelas. Atau mungkin ada jin yang datang tiba-tiba mengatakan dan menyemprot bau harum kepada Firdaus, Nyi Roro Kidul mungkin ya. Jadi dia mencium bau harum itu. Nah, begitulah cerita singkat seorang Firdaus yang terserang gatal-gatal saat diwawancara dan sebelahnya tidak kuat dengan bau keteknya. Halo rekan SCPD Channel, kami setelah mengadakan diskusi dengan SCPD Channel, alhamdulillah kami sekarang ini mendapatkan pencerahan. Ya, Silakan. terima kasih Bang Firdaus atas undangannya atau memenuhi undangan kami untuk hadir sebagai tamu podcast SCPD Channel. Jadi sobatnya Bang Firdaus nanti bisa saksikan kulikan kami terkait kasus yang lagi viral antara Bang Firdaus dan Kak Ratna di YouTube channelnya kami nih, SCPD Channel. Tinggal cari di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe langsung dong dan juga di share ya linknya biar makin banyak yang mendapatkan pencerahan atas kisah atau kisru Bang Firdaus dengan Kak Ratna Dewi Muhlisa dari Sultan Bima begitu ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Saya juga Sultan Bima, bukan Kisru, tapi ya mungkin salah paham. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.